Baiklah, selanjutnya itu bab 8 tentang piutang. Piutang adalah hak untuk menagih aset yang dimiliki perusahaan terhadap perusahaan lain untuk memperoleh jumlah uang, barang, ataupun jasa yang akan mendatang. Nah, piutang ini bagian dari aset, yaitu aset lancar. Adapun jenis-jenis piutang, yaitu piutang usaha atau piutang dagang, yaitu hak untuk menagih oleh perusahaan yang berasal dari aktivitas normal, yakni kegiatan utama perusahaan. Ada perusahaan jasa dan ada perusahaan dagang. Perusahaan jasa yaitu perusahaan yang memberikan layanan. Utang akan timbul ketika jasa sudah diberikan namun uang belum diterima. Kalau misal perusahaan dagang yaitu akan timbul ketika menjual barang dagangan secara kredit. Yang kedua yaitu piutang wesel atau wesel tagih, yaitu janji tertulis yang diperoleh perusahaan dari perusahaan lain, di mana perusahaan akan memperoleh sejumlah uang, biasanya ditambah dengan bunga. Dan yang membuat janji adalah perusahaan yang terhitung, maksudnya yang berhutang. Yang ketiga yaitu piutang lain-lainnya, yaitu other receivables, yang mana hak yang dimiliki perusahaan yang bukan berasal dari aktivitas utama perusahaan. Contohnya, pinjaman untuk karyawan, dividen, dan piutang bunga. Materi selanjutnya akan dilanjuti oleh Randy Hediansyah Putra. Selanjutnya yaitu untuk tahapan akuntansi piutang, itu terbagi menjadi 5 tahap. Yang pertama yaitu pengakuan atau recognizing, yaitu untuk perusahaan jasa itu setelah jasa diberikan. Sedangkan untuk perusahaan dagang itu ketika menjual secara kredit. Lalu tahapan yang kedua yaitu pengukuran, yaitu menentukan nilai piutang yang akan dicatat. Untuk perusahaan jasa berdasarkan nilai jasa yang diberikan, sedangkan untuk perusahaan dagang yaitu harga jual barang tersebut. Lalu tahapan yang ketiga yaitu pencatatan dalam jurnal. Untuk perusahaan jasa, akun terpengaruh yaitu akun receivable di posisi debit dan service revenue di posisi kredit. Untuk perusahaan dagang, yaitu akun receivable-nya di debit dan sales revenue-nya di debit. Lalu tahap yang keempat yaitu penilaian. Piutang itu dinilai berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan. Itu menggunakan rumus dari net receivable value atau NRF. Itu total akun receivable dikurangi dengan estimasi piutang tidak tertagih. Piutang tidak tertagih itu akan dicatat sebagai bad debt expense atau beban keuangan piutang tak tertagih. Tahapan yang kelima yaitu penyajian dan pengungkapan. Posisi keuangan itu disajikan dalam neraca, hasil usaha dalam laporan keuangan atau laba atau rugi, dan arus kas dalam laporan arus kas. Dalam melakukan penyajian laporan keuangan itu harus dapat menyajikan informasi secara penuh. Itu materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Saudah. Materi selanjutnya adalah akuntansi piutang tak tertagih. Metode penghapusan langsung. Metode ini yaitu estimasi cadangan piutang tak tertagih pada setiap akhir periode, sehingga tidak dibuat jurnal penyesuaian terkait piutang tak tertagih. Metode ini dinilai berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan karena pada metode ini perusahaan tidak menentukan estimasi piutang tak tertagih. Metode ini tidak menerapkan prinsip penandingan. Metode ini juga tidak diperkenankan oleh standar IFRS. Yang kedua, metode cadangan atau allowance method. Hutang tak tertagih pada setiap akhir periode sehingga dibuat jurnal penyesuaiannya yaitu debit bad debt expense, kreditnya adalah allowance for doubtful debt account. Baik dalam prinsip penerapan penandingan atau piutang ini dinilai berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan dan diperkenankan oleh standar IFRS. Untuk mencatat transaksi estimasi cadangan dengan piutang tak tertagih dengan menggunakan metode langsung yaitu tidak melakukan pencatatan. Untuk metode cadangan itu jurnal penyesuaiannya adalah
debitnya adalah bad debt expense, kreditnya allowance for doubtful account. Untuk mencatat transaksi menghapus piutang tak tertagih dengan menggunakan metode langsung, maka jurnal penyelesaiannya adalah debit, bad debt expense, credit, account receivable. Jika menggunakan metode cadangan, jurnal penyelesaiannya adalah debit, allowance for doubtful account, kreditnya adalah account receivable. Untuk mencatat penerimaan dari piutang yang sudah dihapuskan, metode langsung ini menggunakan dua jurnal. Yang pertama adalah debit account receivable, kreditnya adalah bad debt expense. Yang kedua, debitnya adalah cash, kreditnya adalah account receivable. Apabila menggunakan pencatatan dengan metode cadangan, itu juga menggunakan dua jurnal. Yang pertama, account receivable di debit, kreditnya allowance for doubtful account. Yang kedua adalah debit cash, dan kreditnya adalah account receivable. Estimasi piutang tak tertagih. Yang pertama ada prinsip matching atau penandingan. Yang kedua, dasar dilakukan estimasi, yaitu pengalaman dan antisipasi perubahan kebijakan kredit, tetapi masih harus dibuat penyesuaian. Yang ketiga, untuk menentukan estimasi cadangan piutang tak tertagih, yaitu yang pertama metode persentase penjualan kredit bersih. Yang B adalah metode persentase piutang, yaitu cadangan piutang tidak tertagih dihitung dengan mengalihkan estimasi piutang tak tertagih dikalikan dengan jumlah piutang. Saldo awal dari akun cadangan piutang tak tertagih akan mempengaruhi nilai cadangan dicatat dalam jurnal penyesuaian. Yang kedua ada piutang wesel atau notes receivable, yaitu piutang wesel ini adalah janji tertulis yang diterima oleh perusahaan lain di mana perusahaan akan memperoleh sejumlah uang, biasanya jumlah ditambahkan dengan bunga pada masa yang akan datang, yaitu pada tanggal jatuh tempo wesel. Wesel dibuat bagi yang berhutang. Satu, ketika individu perusahaan meminjamkan uang kepada orang lain. Yang kedua, saat melakukan penjualan secara kredit. Yang ketiga, saat penyelesaian account receivable, yaitu menagih piutang atau menunda pembayaran. Maka dibuat jurnal debit notes receivable, kreditnya adalah account receivable. Bagi yang berhutang, yaitu membuat jurnal account payable-nya di debit, kreditnya notes payable. Ada cara menghitung bunga, yaitu face value of note dikalikan dengan annual interest rates dikali time in term of 1 year. Piutang wesel terhapus, yaitu pada saat pembuat wesel melunasi sampai tanggal jatuh tempo. Yang kedua adalah adanya honor janji, maka si pembuat janji akan membayar penuh. Yang ketiga ada dishonor janji, yaitu pembuat janji tidak penuh membayar hutang tersebut. Yang keempat ada piutang akan muncul pada laporan posisi keuangan yang akan menjadi notes receivable. Yang kelima ada piutang akan muncul dalam laporan laba rugi dengan bad debt expense atau interest revenue ataupun juga disebut dengan selling expense. Untuk materi bab 8 saya kira sudah cukup. Baik, bab selanjutnya adalah bab 9, yaitu membahas tentang aset tetap. Di sini terlebih dahulu saya menjelaskan aset itu adalah sumber daya yang dimiliki atau dapat dikendalikan oleh individu, perusahaan, atau pemerintah dengan harapan untuk menghasilkan arus kas masuk di masa depan. Yang A ada definisi aset tetap. Aset tetap merupakan komponen dari aset tidak lancar. Aset tetap merupakan komponen aset yang paling besar nilainya di dalam laporan posisi keuangan sebagian besar perusahaan, terutama perusahaan padat modal seperti perusahaan manufaktur. Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain. Aset tetap juga tidak diniatkan untuk dijual kepada customer.
Aset tetap diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode ataupun 1 tahun. Berdasarkan definisi di atas, terdapat beberapa hal penting terkait aset tetap, yaitu aset tetap adalah aset berwujud, yaitu mempunyai bentuk fisik seperti tanah, bangunan. Berbeda dengan paten atau merek dagang yang mempunyai bentuk fisik merupakan aset tak berwujud. Atau merek dagang yang tidak mempunyai bentuk fisik atau disebut juga dengan aset tak berwujud. Aset tetap mempunyai tujuan penggunaan khusus, yaitu digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa. Aset tetap termasuk ke dalam aset tidak lancar dikarenakan diharapkan akan digunakan untuk digunakan lebih dari 1 tahun atau 1 periode akuntansi. Yang kedua ada akuntansi aset tetap. Akuntansi pada saat perolehan aset tetap. Aset tetap dapat diperoleh dengan berbagai cara, yaitu dengan melalui pembelian, dibangun sendiri, hibah, ataupun dengan melalui pertukaran. Biaya perolehan aset tetap harus diakui sebagai aset jika dan hanya jika memenuhi, yaitu besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas. Yang kedua yaitu biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Biaya perolehan dari suatu aset tetap adalah semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh aset tetap tersebut sampai aset itu siap untuk dimanfaatkan. Biaya perolehan aset tetap meliputi 1. Harga pembelian, termasuk biaya impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan lainnya. Yang kedua yaitu biaya-biaya yang dapat didistribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset tetap siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen. B. Akuntansi saat pemanfaatan aset tetap. Aset tetap yang diperoleh perusahaan akan dimanfaatkan perusahaan selama estimasi umur manfaatnya. Ketika aset tetap digunakan, maka perusahaan sudah memperoleh manfaat dari aset tetap tersebut. Maka dengan sehubungan adanya pemanfaatan aset tetap, maka perusahaan akan membuat penyusutan. Di mana penyusutan ini adalah pengalokasian harga perolehan dari suatu aset tetap berwujud menjadi beban selama umur manfaat dari aset tetap tersebut. Aset tetap kecuali tanah akan mengalami penyusutan ketika aset tersebut dimanfaatkan, karena aset tetap tersebut mempunyai umur ekonomis yang terbatas. Mengapa kecuali tanah? Karena tanah ini merupakan satu-satunya aset yang tidak mengalami penyusutan, karena umur manfaat tanah ini tidak terbatas. Yang kedua, nilai tanah semakin lama akan semakin meningkat karena nilai tanah ditentukan oleh posisi dan lingkungan sekitar. Sehingga untuk mencatat penyusutan di jurnal penyesuaian, kita bisa mencatatnya sebagai yaitu debit depreciation expense dan kreditnya adalah accumulated depreciation. Faktor yang mempengaruhi perhitungan beban penyusutan adalah biaya perolehan aset tetap, nilai sisa, umur ekonomis, dan juga metode penyusutan yang digunakan. Metode penyusutan yaitu digunakan perusahaan untuk menghitung beban penyusutan akan dihasilkan beban penyusutan per tahun yang berbeda. Metode penyusutan terbagi menjadi yang pertama metode penyusutan berdasarkan umur manfaat, yaitu dengan metode penyusutan dengan menggunakan metode garis lurus. Yang kedua, metode penyusutan dipercepat. Metode penyusutan dipercepat ini memiliki 2 cabang lagi, yaitu metode saldo menurun ganda dan juga metode jumlah angka tahun. Metode penyusutan berdasarkan aktivitas. Metode penyusutan yang menghitung besarnya penyusutan berdasarkan aktivitas, misalnya berdasarkan unit produksi atau jam penggunaan, sehingga besarnya penyusutan setiap tahun akan bervariasi, sesuai dengan aktivitas pemanfaatan aset tetap pada tahun tersebut.
Untuk materi selanjutnya, silahkan dilanjutkan. Aset tak berwujud. Aset tak berwujud adalah harta yang tak terlihat atau tak berwujud yang memberikan manfaat. Adapun contoh aset yang tak berwujud, yang pertama itu hak cipta, yang kedua yaitu seperti hak paten, lisensi, merek dagang, dan nama dagangan. Terus ada pencatatan aset tak berwujud dalam pembelian yaitu debit, aset tak berwujud di debit, dan kas di kredit. Sedangkan amortasi yaitu biaya amortasi di debit dan aset tak berwujud di kredit. Selanjutnya itu hak paten. Hak paten adalah hak eksklusif yang dikeluarkan oleh kantor paten yang kemungkinan penerima untuk membuat atau menjual atau mengendalikan suatu penemuan selama jumlah tahun tertentu sejak tanggal pemberian. Umur paten ini berbeda-beda pada setiap negara. Tetapi usia paten banyak di negara yaitu 20 tahun. Biaya awal paten adalah uang tunai atau harga setara nilai yang dibayarkan untuk memperolehan hak paten. Terus yang selanjutnya yaitu hak cipta. Hak cipta adalah pemerintah memberikan hak cipta yang memberi pemilik hak eksklusif untuk memproduksi kembali dan menjual karya seni atau karya terbitan. Hak cipta berlaku sepanjang umur pencipta ditambah jumlah tahun tertentu yang dapat berbeda-beda di setiap negara, tetapi biasanya sampai 70 tahunan. Biaya hak cipta adalah biaya memperoleh dan mempertahankannya. Biaya tersebut mungkin hanya sejumlah kecil biaya yang dibayarkan oleh kantor hak cipta, atau bisa jadi jauh lebih banyak jika tuntutan pelanggaran terlibat. Umur hak cipta umumnya jauh lebih pendek daripada umur hukumnya. Oleh karena itu, hak cipta biasanya diamortasi dalam jangka waktu yang relatif singkat. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Randy untuk materi selanjutnya. Selanjutnya yaitu merek dagang dan nama dagang. Untuk merek dagang yaitu adalah kata, frasa atau simbol yang mengidentifikasi perusahaan atau produk tertentu. Nama dagang itu seperti Wheaties, Monopoly, Coca-Cola, dan lain-lain yang membuat identifikasi produk langsung. Mereka juga umumnya meningkatkan penjualan produk. Pencipta atau pengguna asli dapat memperoleh hak umum eksklusif atas merek dagang atau nama dagang dengan mendaftarkannya ke kantor paten atau lembaga pemerintah serupa. Pendaftaran semacam itu memberikan jumlah tahun perlindungan tertentu yang dapat bervariasi menurut negara, tetapi umumnya 20 tahun. Pendaftaran dapat diperpanjang tanpa batas waktu selama merek dagang atau nama dagang itu digunakan. Jika perusahaan membeli merek dagang atau nama dagang, biayanya itu adalah harga beli. Jika perusahaan mengembangkan dan mempertahankan merek dagang atau nama dagang tersebut, semua biaya yang terkait dengan aktivitas ini dibebankan pada saat terjadinya. Karena merek dagang dan nama dagang itu memiliki umur tidak terbatas, maka tidak diamortisasi. Selanjutnya yaitu waralaba dan lisensi. Ketika Anda mengisi tangki Anda di stasiun BP, makan siang di subway, atau menyewa mobil, Anda berurusan dengan waralaba. Definisi dari waralaba itu sendiri adalah pengaturan kontrak antara pemilik waralaba dan penerima waralaba. Franchisor yaitu memberikan hak kepada penerima waralaba untuk menjual produk tertentu, menyediakan layanan tertentu, atau menggunakan merek dagang atau nama dagang tertentu. Biasanya itu di dalam wilayah geografis yang ditentukan. Jenis waralaba lainnya adalah yang dibuat antara badan pemerintah atau umumnya kota madya dan perusahaan. Waralaba ini mengizinkan perusahaan untuk menggunakan properti publik dalam menjalankan jasanya. Contohnya itu seperti penggunaan jalan kota untuk jalur bus atau layanan taksi. Penggunaan lahan umum untuk telepon
dan jalur listrik, dan penggunaan gelombang udara untuk siaran radio atau TV. Hak operasi tersebut sebagai lisensi. Waralaba dan lisensi dapat diberikan untuk jangka waktu tertentu. Jangka waktu tidak terbatas atau selamanya. Ketika sebuah perusahaan dapat mengidentifikasi biaya dengan pembelian waralaba atau lisensi, ia harus mengenali aset tidak terwujud. Perusahaan itu harus melakukan amortisasi biaya waralaba yang memiliki umur terbatas selama masa manfaatnya. Jika umur tidak terbatas, biaya tidak diamortisasi. Pembayaran tahunan yang dilakukan berdasarkan perjanjian waralaba itu dicatat sebagai biaya operasional selama periode terjadinya. Selanjutnya yaitu goodwill. Biasanya aset tidak terwujud terbesar yang muncul di laporan posisi keuangan perusahaan itu adalah goodwill. Goodwill itu mewakili nilai dari semua atribut yang menguntungkan yang terkait dengan perusahaan yang tidak diatribusikan ke aset spesifik lainnya. Ini termasuk manajemen yang luar biasa, lokasi yang diinginkan, hubungan pelanggan yang baik, karyawan yang terampil, produk berkualitas tinggi, dan hubungan yang harmonis dengan serikat pekerja. Goodwill itu unik, tidak seperti aset seperti investasi dan aset pabrik yang dapat dijual secara individual di pasar. Goodwill hanya dapat diidentifikasikan dengan bisnis secara keseluruhan. Jika nama baik hanya dapat diidentifikasikan dengan bisnis secara keseluruhan, bagaimana jumlahnya dapat ditentukan? Seseorang dapat mencoba memberikan nilai uang pada faktor yang disebutkan di atas. Tetapi hasilnya akan sangat subjektif. Dan penilaian itu subjektif, seperti itu tidak akan berkontribusi pada keandalan subjektif, pada keandalan laporan keuangan. Oleh karena itu perusahaan mencatat nama baik hanya jika seluruh bisnis dibeli. Dalam hal ini, goodwill adalah selisih lebih antara biaya perolehan atas nilai wajar aset bersih yang diperoleh. Dalam pencatatan pembelian suatu bisnis, perusahaan mendebit atau meningkatkan aset yang diperoleh yang dapat diidentifikasi, mengkredit kewajiban dengan nilai wajarnya, mengkredit tunai untuk harga pembelian, dan mencatat selisihnya sebagai goodwill. Goodwill tidak diamortisasi karena dianggap memiliki umur tidak terbatas, tetapi nilainya harus dicantumkan jika mengalami penurunan nilai. Perusahaan melaporkan goodwill dalam laporan posisi keuangan dalam aset terwujud. Nah, itulah penjelasan kami dari bab 1 hingga bab 9